Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Abdul Samudra, kelas 12 IPA 2, absen 15. Ingin mempresentasikan tentang masa reformasi pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beliau merupakan presiden wanita pertama di Indonesia dalam sejarah dan beliau merupakan anak dari presiden pertama yaitu Soekarno. Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang memberlakukan MPR dan Partai Golkar. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri terdapat berbagai kebijakan pada bidang politik di Indonesia, yaitu antara lain salah satunya membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni nomor 1 UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Undang-undang ini salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua, UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR atau MPR, pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan MPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan penegasan wewenang BPK. Yang ketiga adalah mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. B. Meluruskan otonomi daerah. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999. Seiring dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyerukan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah, mulai dari posisi gubernur hingga bupati, seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Yang C. Pemberantasan KKN. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN yang terbilang berat, karena selain banyaknya kasus KKN pada masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluar UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini memulai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Dari segi kemiripan tugas, keberadaan kedua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati berbagai kasus KKN yang ada di Indonesia belum dapat terselesaikan. D. Melanjutkan amandemen UUD 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi